Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari Sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita dari Mas Firman di Banten yang mengalami kejadian yang cukup horor saat ia masih berpacaran dengan istrinya sekitar tahun 2011, di mana ia mendapatkan gangguan makhluk halus, yakni pocong, karena buang air sembarangan di makam tua. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita dengarkan sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih buat Mas Firman yang udah berkenan bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Dan gak lupa kami segenap kru dari Kris mengucapkan turut berbelasungkawa atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat. Semoga para korban terdampak selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini berawal pada tahun 2011. Firman berkenalan pada saat itu dengan seorang wanita di salah satu platform sosial media. Semakin intens dan semakin intens, akhirnya Firman pun memberanikan diri untuk meminta nomor telepon perempuan tersebut. Nomor telepon pun diberikan Firman, dan kini lebih sering lagi berkomunikasi dengan wanita gebetannya yang kita sebut di sini dengan nama Indri. Semakin dekat hubungan antara Firman dan Indri, mereka pun semakin sering teleponan. Di tahun tersebut, akses sosial media tidak sebanyak sekarang ini. Jadi Firman pun percaya ketika dia telepon yang mengangkat adalah suara wanita, maka kemungkinan besar ia adalah wanita yang dikenalnya. Dan ada satu hal yang unik yang masih diingat oleh Firman. Sebelum Firman dan Indri bertemu, Firman sudah menyatakan perasaannya kepada Indri, dan mereka pun resmi berpacaran via telepon. Jadi kapan nih kita ketemu, Indri? Tanya Firman lewat telepon. Indri pun menjawab, belum saatnya mas, nanti ku kabarin kalau udah waktunya. Firman pun bertanya, rumahmu di desa Mekar kan? Patokannya yang mana ya? Biar nanti mudah untuk mencarinya kalau suatu waktu aku main ke rumahmu. Indri pun menjelaskan desa tempat ia tinggal. Waduh, rumit nih, agak ke pelosok lagi. Tapi gak apa-apa deh, demi kamu Indri, ucap Firman dalam hatinya. Hari demi hari Firman terus membujuk Indri agar mau bertemu dan mempersilahkan Firman main ke rumahnya. Di satu momen saat ia sedang saling bicara di telepon, Indri pun berucap, mas besok malam bisa kan ke rumah? Firman pun menjawab, loh besok kan malam Sabtu dek, kenapa nggak sekalian aja malam Minggu biar lebih enak? Indri kembali bertanya dengan nada agak sinis, mau atau enggak mas? Kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak jadi aja. Firman menjawab dengan sedikit ketakutan, iya ya, aku mau deh, nanti aku kabari. Ya udah habis sisa mas kesininya, jawab Indri. Siang itu Firman menyiapkan segala sesuatunya, dari mulai menyetrika baju terbaiknya
dan mencuci kendaraan motornya agar terlihat bersih. Ia ingin mengutamakan first impression dengan Indri. Malam pun tiba, sekitar pukul 7 malam. Firman berangkat dari rumahnya ke rumah Indri menggunakan sepeda motornya. Jaraknya lumayan jauh, masih satu kabupaten, tetapi berbeda kecamatan. Waktu itu jalan yang akan ditempuh melewati beberapa hutan, perkebunan sawit, dan karet. Jalannya pun masih sangat sepi, tapi beruntungnya di tahun 2011 masih cukup jarang tingkat kriminal di sana. Firman pun berjalan dengan penuh semangat dan perasaan yang berdebar. Bagaimana tidak, ini adalah pertemuan pertamanya dengan Indri. Ia mulai memasuki kebun kelapa sawit yang cukup besar. Terlihat masih ada beberapa pengendara yang melintas di sana. Ketika memasuki area hutan, tiba-tiba ia kebelet buang air kecil. Waduh, ini gak beres nih. Mana masih lumayan jauh perjalanannya, gumamnya dalam hatinya. Karena merasa sudah tak tertahankan lagi, akhirnya Firman meminggirkan motornya dan mulai menunaikan hajatnya di salah satu pohon besar yang ada di pinggir jalan tersebut. Pang numpang, anak orang numpang kencing, ucapnya. Ketika ia sudah selesai menunaikan hajatnya, tiba-tiba tercium bau bunga melati dan kamboja yang sangat menyengat. Loh, ini kok bau kembang? Oh, ada kuburan ternyata. Ah, biarinlah, aku udah numpang-numpang ini, gumamnya dalam hatinya sambil menaikkan celananya. Terlihat di sebelah pohon besar tersebut ada beberapa makam tua yang ada di sana. Makam yang tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 7-10 makam yang hanya dipagari dengan tanaman. Ketika ia kembali melanjutkan perjalanan, motornya sangat terasa berat, bahkan lebih berat daripada saat ia membonceng manusia normal. Ini kok berat banget ya motor? Mungkin olinya belum diganti kali ya? Gumam Firman. Sepanjang jalan, Firman tidak menemukan satu orang pun karena suasana jalan yang sangat sepi sekali. Akhirnya ia menemukan 2 orang pengendara motor yang berboncengan. Di sini ada suatu keanehan saat Firman mencoba mendekati pengendara motor yang ada di depannya. Ia bermaksud ingin bertanya ke orang tersebut. Ketika motor Firman dengan motor orang tersebut sudah dalam posisi sejajar, Firman memanggil pengendara tersebut. Mas. Lalu pengendara tersebut menoleh dan terkaget. Ia berteriak dan menyuruh temannya yang mengendarai motor tersebut untuk segera tancap gas menjauhi Firman. Loh, emang wajahku mirip penjahat apa? Kok dia malah tancap gas? Aneh banget. Firman terus menyusuri perkebunan tersebut dan ia mulai bingung. Ia seperti berputar-putar di tempat yang sama. Perasaan aku udah lewatin pohon besar ini rasanya. Kenapa sekarang ada lagi di depanku? Gak beres nih, ujarnya. Firman pun beberapa kali mengalami hal yang sama. Ia mencoba menghubungi Indri, tapi sialnya baterainya habis dan ponselnya mati. Aduh, apes, umpatnya. Lalu ia terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ia tiba di sebuah pertigaan. Lalu Firman berbelok ke arah kanan dan mulai terlihat pemukiman warga. Nah, dari tadi kek, ini baru bener. Setelah berjalan sekitar 100 meter dari pertigaan tersebut, mulai terlihat ada beberapa pemuda yang sedang nongkrong di depan sebuah rumah di sana. Firman pun bergegas mendekati mereka yang sedang asik ngobrol sambil bermain gitar di sana. Ketika Firman mendekati mereka dan bertanya, "Kang punten, ari jalan ke desa Mekar kemana ya?" Para pemuda tersebut pun hanya terdiam melihat Firman, lalu berteriak sambil berlarian masuk ke dalam rumah. Sebagian dari mereka ada yang lari menuju jalan,
Bahkan gitar, kopi, dan beberapa cemilan pun mereka tinggalkan di teras rumah tersebut. Ini orang-orang pada kenapa sih? Tanya Firman. Akhirnya Firman pun mencoba mengingat kembali peta lokasi yang diberikan oleh Indri kemarin. Oh, setelah kebun kosong belok ke kanan, lalu jalan terus, ada beberapa rumah warga sampai bertemu kantor lurah. Habis itu belok lagi ke kanan. Gumamnya, ya udahlah, udah kepalang tanggung. Ia kembali melanjutkan perjalanan setelah mengikuti arahan tersebut. Dan tak berapa lama, ia sampai di sebuah rumah, dan benar, itu adalah rumah Indri. Terlihat Indri sudah menunggunya di depan rumah. Rasa lelah Firman terobati setelah melihat kecantikan wajah Indri. "Sini mas, masuk, kok lama banget sih?" tanya Indri. Firman menjawab, "Iya deh, tadi aku sempat nyasar di jalan. Dari habis Isya, jam segini baru sampai." Indri langsung mempersilahkan Firman untuk duduk di kursi yang ada di teras rumahnya. "Mas, tunggu sini ya, aku buatkan teh dulu," ucap Indri sambil masuk ke dalam. Dan tak seberapa lama, ia kembali dengan membawa teh dan beberapa jenis kue kering. "Aduh, gak usah repot-repot. Aku juga gak terlalu lama di sini. Udah malam juga, gak enak dilihatnya. Udah ketemu kamu, aku udah seneng kok," ucap Firman. Setelah mereka ngobrol-ngobrol santai di teras rumah Indri, ayah Indri pun keluar. Kita sebut di sini dengan nama Pak Priyana. Dengan sedikit malu-malu, Firman menyapa ayah Indri. "Malam Pak, saya Firman, temannya Indri," sambil mencium tangan Pak Priyana. Lalu Pak Priyana hanya berkata, dengan agak sinis dan wajah yang datar. Lalu ia melihat ke arah motor Firman yang terparkir di depan rumahnya. Pak Priyana terlihat merenyutkan dahinya, seperti ada keanehan yang terjadi di motor Firman. Awalnya, Firman beranggapan bahwa Pak Priyana melihat aneh ke motor Firman karena alasan materialistis, sedangkan motor yang dibawa Firman hanyalah motor metik. Setelah itu, tanpa bicara sepatah kata pun, Pak Priyana masuk kembali ke dalam rumah. Indri yang menyadari hal tersebut pun berkata ke Firman, "Jangan diambil hati ya mas, ayahku emang begitu orangnya sama orang yang baru kenal, tapi dia baik kok." Firman pun menjawab, "Iya Indri, nanti juga terbiasa." Dalam hati Firman pun berucap, "Baik apanya, orang mukanya sangar gitu kok." Akhirnya mereka melanjutkan obrolannya. Sampai sekitar pukul 9 malam, Pak Priyana kembali keluar. Kali ini dengan sedikit tergesa. Tanpa basa-basi, ia langsung menyuruh Firman untuk segera pulang. "Kamu harus pulang sekarang," ucapnya dengan nada lantang. Firman pun terkaget. "Loh, ada apa pak? Kok saya langsung disuruh pulang?" "Udah, gak usah ngebantah. Cepat pulang sekarang," ucap Pak Priyana sekali lagi dengan nada yang lebih keras. Firman yang merasa tidak berbuat salah, kenapa Pak Priyana menyuruhnya pulang. Lalu kali ini Indri yang bertanya kepada ayahnya, "Yah, kenapa Firman disuruh pulang? Dia kan baru aja sampai. Tehnya juga belum habis diminum." "Udah, pokoknya kamu pulang. Jangan sampai menyesal kamu gak dengerin omongan saya," ucap Pak Priyana sekali lagi. Akhirnya Firman pun bergegas pulang. Terlihat Indri dengan wajahnya yang seperti menahan malu. Sebelum Firman pulang, ia berkata, "Mas, kamu gak marah kan? Maafin kelakuan ayahku ya. Kamu jangan kapok main kesini lagi." Firman menjawab, "Iya Indri, enggak kok. Mungkin saat ini cuma waktunya yang kurang tepat. Besok-besok aku agak sore deh mainnya kesini," ucap Firman sambil menyalakan sepeda motornya. Dengan menyimpan perasaan kesal, Firman pun bergegas pulang. Di perjalanan, ia terus-menerus mengumpat, "Dasar orang tua matre. Bilang aja kalau aku gak boleh deket sama anaknya. Cuy, pakai ada alas-alasannya, selah itulah."
Firman pun memacu kendaraan motornya dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai di rumahnya, terlihat di sana ada beberapa orang tetangga yang terlihat ramai di rumahnya. Pikiran Firman pun tidak karuan. Ia takut terjadi apa-apa dengan ibunya. Ia langsung berlari menerobos kerumunan tersebut. Terlihat ibunya sedang duduk di ruang tamu dan dikelilingi oleh tetangganya. Ibunya duduk di kursi sana dengan posisi tangan yang sedekap dan matanya yang terpejam. Kata tetangganya, ibunya dari tadi hanya berucap, "Dia tuh Allah, budu aing, imah aing, dikiian." Para tetangga di sana pun tampak kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sedangkan Firman terkaget. Ia ingat dengan peristiwa tersebut saat dia buang air kecil di sebuah pohon dekat makam tua. Sontak Firman pun berkata ke sosok yang merasuki ibunya, "Ampura bah, ku abi kudu kumaha, mah si abah teh kaluar tina awak indung abi." Sosok itu pun menjawab sambil menggeram, "Ima aing kudu dibanyur ku cai sing loba lebih bauna leungit, kakara aing rek kaluar ti dieu. Tapi ayah hiji deui, dia kudu sorangan kadinya, ulah dibaturan ku sasaha." Firman pun menjawab, "Muhun bah." Ia langsung bergegas mencari jerigen berisi air dan kembali ke makam tua tersebut. Waktu itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Firman memberanikan diri menuju makam tua tersebut. Sesampainya di sana, tercium bau melati yang sangat menyengat bercampur bau bangkai kering. Ia sempat bergidik ketakutan, lalu tanpa basa-basi langsung menyiramkan air tersebut ke pohon besar tadi. "Alhamdulillah beres juga," ucapnya. Tapi dari dalam makam, ia seperti melihat sosok putih mirip pocong dengan wajah gosong seakan menatap tajam ke arahnya. Ia pun langsung ketakutan, namun sialnya motornya tidak langsung menyala ketika itu. Akhirnya ia mendorong motornya menjauh dari lokasi makam, kurang lebih 50 meter dari sana. Barulah motornya bisa hidup kembali dan ia pulang ke rumahnya. Setelah sampai di sana, ibunya sudah kembali sadar dan terlihat ada beberapa tetangga yang masih memijat lengan ibunya. Firman berkata, "Bu, maafin Firman ya, gara-gara Firman ibu jadi kayak gini." Ibunya yang masih lemas pun menjawab, "Iya gak apa-apa man, lain kali kalau mau apa-apa jangan sembarangan lagi ya. Minta maaf juga kamu ke tetangga karena ulahmu malam-malam jadi ramai begini." Beberapa hari setelahnya, Firman kembali berkunjung ke rumah Indri. Di jam yang kurang lebih sama dari yang kemarin, ia langsung menyalakan sepeda motornya dan mulai bergegas. Mau tidak mau, harus melewati makam tua tersebut. Setelah tepat berada di depan makam tersebut, ia sempat dikagetkan oleh sosok putih yang terbang melintas, menyeberangi jalan yang ia lewati. Kondisinya pada saat itu cukup gelap, penerangan pun hanya mengandalkan headlamp motornya. Ia pun kaget dan langsung tancap gas. Sesampainya di rumah Indri, ia sudah disambut oleh Indri, dan kali ini ditemani dengan Pak Priyana, ayah Indri. Pak Priyana menceritakan saat ia baru pertama datang ke sini. "Jadi gini man, waktu pertama kamu datang ke sini itu saya lihat kamu bonceng pocong di motormu, dan itu adalah sosok pocong penunggu makam tua di sana. Posisinya dia itu berdiri tegak di jok belakangmu, makanya saya suruh kamu pulang cepat." Lalu Firman bertanya, "Loh, emangnya Bapak bisa melihat hal yang seperti itu ya?" Lalu Pak Priyana menjawab, "Enggak juga man, saya emang gak bisa apa-apa." Lalu Firman bertanya lagi, "Apa pocong itu bakal ganggu saya lagi Pak?" Pak Priyana pun menjawab, "Ya sudah pasti." Firman pun ketakutan, "Ah yang bener Pak, jangan takutin saya dong."
Lalu Papriana pun menambahkan, iya dia bakal ganggu kamu kalau kamu kencing lagi di sana. Mereka pun saling bercengkrama dan sesekali tertawa bersama. Firman pun mulai mengerti. Ternyata benar kata Indri, ayahnya adalah sosok yang baik dan ramah kalau sudah mengenal satu sama lain. Sampai cerita ini dikirimkan, Firman dan Indri sudah menjadi pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mistik Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.